Budis, ini luar biasa loh, ini pasar Minggu Puncelut ya. Ini jalannya susah. Halo. The power of sosmed nih foodies. Pasar tradisional yang biasanya ramai sama pembeli sayur atau kebutuhan rumah tangga, sekarang berubah jadi destinasi wisata plus kuliner. Wadidaw. Pasarnya cuma buka hari Minggu aja nih foodies, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Makanya semua orang jadi keroyokan deh tuh buat datang ke sini. Ini Budi, salah satu yang menarik perhatian aku adalah ini. Karena ini masih jam segini aja udah habis loh. Ini padahal aku masih pagi loh datangnya. Jualannya apa, Bu Tati? Cilok. Ini apa ini? Sate apa? Manyos jebret. Jadi manyos jebret itu adalah sate kikil, Budis. Ini beneran, Budis. Tekstur kikilnya itu kenyal-kenyal. Udah gitu bumbunya itu meresap banget ke dalam kikilnya ini. Padahal kan kikil itu agak susah ya untuk masaknya, tricky banget. Tapi ini ibunya pengalaman 48 tahun. Tidak bohong, Budis. Wih, potongan kikilnya cukup besar nih dan gak terlalu tipis juga ya. Cocok lah buat cemil-cemil pagi ya. Sama ini nih foodies, bukan sembarang bumbu kacang karena ada campuran bahan lainnya juga. Jadi memang dia kayak ada kelapa-kelapanya gitu, makanya dia rasanya gurih. Udah gitu ada manis-manisnya. Yang pasti ini manyos. Gak cuma sate kikil, Bu Tatik juga jualan cilok jadul yang sehari bisa habis lebih dari 10 kg adonan loh foodies. Waduh, apa nggak capek tuh bunder-bunderin ciloknya. Sekarang ini yang seru juga, lihat aja yang ngantri banyak banget. Jadi kalau kalian datang ke hari Minggu ke Pasar Puncelut, ini aku datangnya jam 8 ya, jam 7, jam 8-an. Ini aja udah habis. Makanya kalian kalau mau datangnya lebih pagi lagi. Habis subuh langsung main ke sini supaya semua yang di pasar ini masih lengkap isinya. Waduh, ternyata ada loh yang sarapannya pakai tutut sama kerang ijo yang kuahnya udah pasti pedas. Beh, gokil nggak sih itu lambung? Harga tututnya mulai dari 5.000 aja nih foodies. Tapi 5.000 tuh udah dapat banyak banget loh. Bisa porsi sharing buat 2 orang. Wow, bumbunya. Jadi sebenarnya foodies, aku kan dikasih tusukan. Cuman sebenarnya disedot aja bisa sih. Kelihatan kan? Tututnya, teksturnya tuh kenyal-kenyal. Dan ini, jujur, bumbunya sih lazis banget Budis tuh. Meskipun daging tutut tuh nggak seberapa ya foodies, tapi selalu ada rasa puas aja gitu tiap berhasil dapet si dagingnya. Ya kan foodies? Belum lagi nih ditambah sama bumbu kuning yang gurih, ketemu sama pedas segar. Fix akan susah berhenti makan ini sih, duh gawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini definisi Budis. Kerang hijaunya, tututnya, semua matangnya pas. Jadi nggak kelembekan, semua teksturnya enak. Masih ada kenyal-kenyalnya kalau tutut. Sedangkan kalau kerang, ini kerangnya lembut banget. Meski masaknya selalu dalam jumlah banyak nih foodies, tetap deh tuh kematangan kerang atau tututnya bisa pas semua loh. Cakep kan? Pasar Puncelut ini gak cuma sampai sini aja ya foodies, Isan masih mau naik lagi sampai semampunya kaki. Karena emang tanjakannya bisa bikin ngos-ngosan. Apalagi buat kamu yang jarang olahraga nih. Budis, ini aku nggak nyangka ternyata Pasar Minggu Puncelut ini panjang banget. Tuh saking panjangnya. Ini Budis bisa lihat kan keringat aku. Jadi di sini selain belanja-belanja, ngeliat-ngeliat jajanan, itu sekalian ngebakar kalori. Karena tadi barusan aku udah ngebakar kalori aku udah habis nih. Makanya sekarang aku refill lagi di sini nih. Ini ada katanya di sini sambelnya sambel apa tadi? Oncom. Ya, sambelnya sambel oncom. Tuh. Berhubung oncom tuh banyak banget di tanah Sunda, jadi sambal buat nasi ketannya juga pakai sambal oncom deh tuh foodies.
Nah, sebagai pelengkap, biasanya nasi ketan sambal oncom ini dimakan barengan tempe goreng tepung. Wih, boleh juga tuh foodies. Tuh. Oh, jadi ketannya ini masih ada rasa manis-manisnya gitu mungkin karena ada kelapa tadi di atasnya ya. Karena ada taburan kelapanya ini, makanya dia itu ada rasa manis-manisnya dicampur dengan sambal oncom ini rasanya kawin banget. Jadi rasa gurihnya itu lebih keluar karena ada kelapanya dan juga ditambah dengan sambal oncom. Nah, sekarang jadi tahu kan ya foodies, kalau ke pasar Minggu Punclut kalian mau jajan apa? Tapi nih kalau nggak mau kehabisan banyak varian jajanan, kata makan receh mah datangnya jam 5:30 pagi aja. Oke foodies, buat jajan enak. Kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ini dia warung es fenomenal yang lagi hype banget di Tangerang foodies. Tapi kalau ngeliat tampilannya yang segar dan berwarna-warni begini emang menggoda banget sih. Duh, jadi pengen. Kira-kira Cigul kuat ngantrinya nggak nih? Ayo kita kasih semangat ya foodies. Yuk Cigul, semangka. Tenang foodies, para pembuat esnya ini satset banget kok. Walau antriannya panjang tapi majunya cepet. Begitu pesan, duduk, tiba-tiba esnya auto landing aja itu di meja kalian. Beuh, mantap. Akhirnya berhasil mendapatkan es ini foodies. Wah, ngantri dari tadi foodies, bisa dilihat ya, masih panjang banget antriannya ya. Ini aja foodies ya, Cigul tuh sebenarnya nggak dapet kursi ya. Jadi Cigul join sama kakak-kakak di sini, punten ya kak ya. Wih, udah kelihatan kan betapa melimpahnya isian es oyen ini. Sampai tumpe-tumpe tuh foodies, dahsyat. Ayo ngomong-ngomong nih, foodies tim diaduk atau nggak diaduk? Tim yang diaduk, jadi kita akan aduk-aduk dulu foodies biar nyatu sama si esnya. Durian yang dipilih adalah durian lokal yang terkenal banget dengan aroma serta cita rasanya yang khas. Plus ini tuh beneran full daging loh foodies, no biji samsak. Jadi menikmatinya pun makin no effort club deh tuh. Nggak salah sih orang pada ngantri. Jujur ini rasanya bener-bener sempurna foodies. Asli ya, duriannya itu kan cukup pekat ya foodies ya, ngehin banget. Tapi ini ada kelapa dan juga si alpukatnya tuh nggak kalah. Dan yang aku suka, manisnya juga pas, nggak yang over manis. Dan esnya itu, karena dia diserut, jadi kalau digigit tuh masih bisa. Kayak ada efek-efek kayak crunchy saat digigit. Kita cobain kuahnya foodies. Seger banget foodies, seger banget, astaga. Sensasi segar dari tambahan air kelapa serta manis alami yang gak hanya dari buah, tapi juga simple sirup yang homemade dan koko pandan. Wah, kalau begini sih dijamin bakal susah berhenti ya foodies. Pas banget pula dinikmatin lagi panas-panasnya bin gerah. Auto adem deh tenggorokan. Harganya masih ramah banget dong buat porsi semelimpah ini. Yap, cukup keluarin 20.000 aja tuh foodies. Eits, jangan kenyang dulu ya, masih lanjut nih foodies. Menu favorit kita yang selanjutnya. Ini jagung diesin. Wadaw, udah dedor banget ya deh foodies. Plek ketiplek kayak es oyen durian, cuma pembedanya ada di toppingannya aja nih foodies. Durian yang diganti jagung dengan warna kuning yang lebih gonjreng. Samar-samar rasa jagungnya malah mirip kayak nangka. Dan mungkin ya foodies ya, karena ini kan juga manis ya foodies. Jadi pas dimakan, jagungnya itu justru seru gitu foodies. Kayak kriuk-kriuk di mulut. Kita coba campur ya foodies nih. Foodies harus banget cobain karena ini tuh unik. Dan ini jujur pertama kali seumur hidup aku makan jagung dingin kayak gini. Best. Mau nyobain langsung? Warungnya buka tiap hari kok, mulai dari jam 11 siang. Mantep kan? Mat ngantri foodies. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.
Foodies, Senin pasti bisa kita hadapi, tapi bentar, jajan seblak dulu ah. Makannya di pinggir sungai nih, ditemenin angin sepoi-sepoi pula. Wih, mantap. Seblak di sini ada beberapa varian, ada yang original, ada juga seblak tulangan. Tulang ayamnya ini udah diungkep dan dikasih bumbu spesial loh Foodies. Jadi selain endul dari racikan kuahnya, tulangan ayamnya juga udah lazis. Wow, terima kasih ya Teh. Wih, ini dia nih seporsi seblak Pak Dede. Di pinggir irigasi Walahar, ini lihat orang tuh udah banyak di sini. Ini ada isinya. Ini ada isinya juga ini. Wah, halo Kang. Wah, lagi santai dia ya kan. Ini ada isinya. Wow, aku pengen langsung aja kayaknya kita numpang di sini nih Foodies ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Assalamualaikum. Wah, agak keras dia. Teh, aku izin di sini boleh nggak Teh? Boleh. Nih Foodies, kita duduk aja numpang aja ya kan, karena kita elon dari Jakarta, ya kan, sampai ke Karawang pengen makan seblaknya Pak Dede. Wah. Tapi emang kalau makan seblak kudu yang panas-panas. Kalau udah sedikit dingin tuh nggak enak ya kan. Ini tuh ya, cikurnya tuh berasa banget. Dia tuh strong, cuman nggak bikin enak Foodies ya. Jadi kayak enak aja gitu, kayak perpaduan gurih, pedes, kemudian bumbunya juga yang paten ya kan. Resepnya Pak Dede menurut aku enak banget. Tuh, dikit-dikit dulu karena panas. Rasa kencur dan bawang putihnya tuh strong banget loh, bener-bener bikin lidah bergoyang ini mah Foodies. Isian mie kuning, kerupuk lidah, plus juga tulangan ayam itu beneran kompak banget. Kalau disantap pas lagi anget-anget begini nih, endulnya makin juara deh tuh. Aku tuh tadi pesennya tuh yang sedang ya. Karena ternyata cabenya tuh cukup pedas, cukup nusuk pas dimakan. Bumbu bawang putih, kemudian cikurnya itu benar-benar menyatu sempurna di dalam kuahnya. Dia tuh kategori seblak yang nggak terlalu banyak kuahnya gitu ya. Satu porsi varian campur alias komplit harganya Rp18.000. Sementara seblak biasa tanpa tulangan harganya cuma 12 ribuan aja Foodies. Wah, receh banget kan? Apalagi suasana itu kayak adem karena warungnya pas banget di bawah pohon. Dagingnya tuh masih cukup banyak ya, meskipun judulnya ini adalah tulangan ayam. Wah, kalau Teteh yang sebelah sini nih, kamu pesan apa Teh biasanya Teh? Seblak biasa. Yang biasa? Ya. Kenapa suka yang biasa? Kenapa nggak yang luar biasa gitu? Karena lebih suka aja Yang original gitu ya? Oh gitu. Warlock sini aja yang hampir tiap hari makan seblak nih, bilang endul dan approve tanpa revisi. Foodies, ini jadwal bukanya setiap hari ya, dari jam 9 pagi hingga sehabisnya. Gaskanlah, mampirin Foodies. Ingat, langsung ke sini. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Oh. Nih Foodies ya, karena ini pakai batu ya, claynya ini kan dari batu ya, jadi ini tuh panasnya tuh panas terus gitu loh. Foodies, kalian kalau beli alpukat biasanya di mana nih? Di pasar? Atau di tukang buah? Ah, itu sih biasa. Yuk ikut makan receh berburu alpukat yang baru dipetik di atas bukit tuh Foodies. Bonusnya, bisa ngelihat suasana danau yang cakep banget di tepiannya. Asik kan? Foodies,
akhirnya aku sampai juga di danau yang lagi viral banget ini. Jaraknya nggak terlalu jauh dari Jakarta, Foodies. Bahkan cuma 1 jam aja loh dari Jakarta. Ini dia nih, Foodies, Danau Cisadon. Aku akan nikmatin Danau Cisadon dari pinggirnya atau bahkan ke tengah danaunya. Terus gak lupa sama jajannya ya, Foodies ya. Di sini banyak warung, kita pilih Kak yang paling rame, yang paling makanannya ada yang unik-unik gak ya di sini, Foodies? Desa Cisadon emang lagi rame-ramenya nih menjadi tempat healing warga Jabodetabek. Lokasinya nggak jauh kok dari pusat kota, tapi suasananya kayak di tengah rimba nih, Foodies. Tapi untuk dapat pemandangan indah kayak begini nih, Foodies mesti trekking dulu ya sejauh 7 km. Begitu sampai puncak Cisadon, dijamin capeknya langsung hempas. Udara yang super segar, pepohonan yang rimbun, plus danau yang cantik. Aduh, indah banget guys. Habis trekking sih biasanya perut protes ya minta diisi. Gak usah khawatir, di sini ada warung makan yang menunya sederhana, tapi katanya ngena pisan. Yuk kita buktiin bareng yuk, Foodies. Foodies lihat nih ya, jadi di sini tuh sistemnya prasmanan, Foodies. Ngambil sendiri dari nasinya sampai lauk-lauknya di sini komplit. Sekarang kita waktunya cobain. Nah, menu yang aku pilih ini cukup beragam ya, Foodies ya. Jadi ada telur balado, proteinnya ada balado sama tongkolnya, ikan tongkolnya. Terus abis itu ada kikil, ada tempe orek, sama ini nih yang jarang banget ya, Foodies ya, ditemuin di rumah makan. Ini tumis lokyo atau ini tuh kayak bawang gitu ya, Foodies ya. Ayo, pernah nyobain lokyo nggak, Foodies? Tanaman yang punya nama lain bawang Batak ini punya cita rasa yang unik, segar, sedikit pedas dengan aroma khas bawang yang kuat. Rasa khas bawangnya tuh ada, tapi nggak sekencang kalau kita makan yang mentah, Foodies. Kalau ini karena dia ditumis dan ditumisnya kayak pakai bumbu kuning gitu, jadi rasanya lebih beragam. Walaupun sudah ditumis ala sayur, tekstur garingnya tuh sama sekali nggak hilang loh, Foodies. Sensasi keras-kerasnya tuh bikin makin nikmat bener. Bumbunya bumbu halus gitu, terus pedasnya lumayan ya, Foodies nih, lumayan bikin melek, tapi kalau makannya siang-siang. Tongkol baladonya mah berani bumbu banget nih, Foodies. Aroma amisnya jadi ketutup deh tuh sama rempah-rempahnya. Pedas gurih bercampur jadi satu. Ini dia nih definisi lauk yang ngabisin nasi ya. Eits, kelar isi perut jangan buru-buru keluar warung dong. Ini dia nih tujuan utama kita, jalan-jalan ke Bukit Cisadon. Hamparan alpukat segar yang baru dipetik dari pohon, Foodies. Duh, cakep banget ya. Nah ini nih, Foodies, jadi di warung Cisadon itu katanya terkenal sama jualan alpukatnya, Foodies. Tapi sayang banget katanya ini belum matang ya, Teh ya, belum siap dimakan, Foodies. Tapi nggak apa-apa, tetap aja ini akan aku bawa karena harganya murah. Sekilo berapa, Teh? 20.000? 20.000 aja. Kalau gitu aku langsung pesan aja 2 kilo ya. Nih, coba ya, Teh ya. Ini lumayan, Foodies, buat oleh-oleh. Yap, alpukat yang dijual ini memang belum matang sempurna, Foodies. Masih harus nunggu 3-4 hari hingga bisa dikonsumsi. Pas banget dong buat stok makan di rumah ya kan? Ataupun oleh-oleh untuk orang tersayang. Terima kasih, Teh. 2 kilo, Foodies, lumayan. Terus jangan lupa dong, kita kan habis ini mau jalan-jalan, mau naik perahu. Di sini. Oh iya, sini banyak ya, Foodies ya. Makasih ya, Teh ya. Waduh, berat banget. Kalau sebelumnya kita cuma foto-foto di pinggir danau aja, coba ke tengah danau nggak sih, Foodies? Kalian bisa sewa perahu nih yang bisa dinaiki 3 orang seharga Rp30.000. Yuk kolekan 10.000 seorang yuk. Gak nyangka ternyata di antara perbukitan ada danau si cantik ini, Foodies. Luar bioskop. Bagus banget, dan di sini rame, Foodies ya. Dayungnya santai aja ya, Foodies. Kalau kencang-kencang takut dikira atlet pacu jalur nanti.
Buat kamu para foodies cabang Kalideres Jakarta Barat, cus sini merapat yuk. Makan Rece punya rekomendasi nih tempat sarapan dan makan siang yang seru nih foodies. Menu makannya dihidang pakai claypot. Wih. Seporsi soy chicken claypot ini berisi nasi dengan signature claypot sauce alias bumbu hitamnya yang khas. Lauknya ada ayam marinasi kecap, lapjong ayam, pakcoy, serta taburan bawang daun. Kalau foodies mau tambah telur ceplok, boleh pakai banget loh ya. Pokoknya nih foodies, cara makannya itu memang harus diaduk semua kayak gini nih. Kita coba semuanya nih. Ini udah masuk semua, ada ayamnya, ada lapcongnya juga, dan juga telurnya ya. Oke. Eits, tapi tetap kudu sabar ya, biar lidah nggak melepuh nih. Nih foodies ya, karena ini pakai batu ya, claynya ini kan dari batu ya. Jadi itu panasnya tuh panas terus gitu loh. Jadi bener-bener buat kalian yang memang pencinta panas, aduh ini pas banget nih. Kalau makanan panas bener-bener ini akan terus panasnya tuh lama gitu. Kuncian rasanya tuh ternyata ada di bumbu rahasia yang hitam tadi itu tuh foodies. Rasanya cenderung gurih ke asin, gak ada rasa pedas sama sekali. Tapi kalau foodies suka yang dar di lidah, ya udah bisa tuh tambahin chili oilnya ya. Gurihnya ada, manisnya juga ada dari lapcong tadi. Terus ayam kecapnya juga, asin-asinnya juga ada. Kemudian lembutnya tuh bener-bener melting banget di mulut ini karena memang nasinya ternyata dibikinnya tuh memang yang menurut aku bagus banget ya. Jadi nasinya itu emang kayak jadi lembut banget gitu loh. Selain ayam, ada juga menu claypot lain seperti beef signature claypot, braised beef claypot, dan lava ramyeon claypot dengan harga mulai dari 35 sampai 45 ribu rupiah. Kalau foodies kesini, wajib pesan juga nih Opal Lemon. Sekilas mirip lemon squash, tapi ini beda foodies. Foodies yang lidahnya takut sama yang asam atau pahit khas lemon, pasti bakal jatuh cinta sama Opa yang satu ini. Jadi asamnya itu ternyata bedanya ini sebenarnya itu lemon ya, ini lemon slice ya. Tapi ternyata rasanya nggak nyelekit gitu loh, nggak nyelekit kan kita tahu lah ya rasa lemon itu seperti apa ya. Nah ternyata tadi aku tanya ke mbaknya kenapa bisanya kok rasanya kok enak banget gitu loh. Ini difermentasi dengan gula ternyata. Nah untuk fermentasi lemonnya ini pakai gula batu ya foodies, makanya rasanya tuh nggak asam-asam amat kalau udah nyampe lidah. Nah for your info nih guys, semua menu ini bisa kalian icip di Cafelix, bukanya dari jam 6:30 pagi foodies sampai jam 2 siang. Cus, mau cobain ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, ini julid, juara banget di lidah. Awalnya aku pikir dia akan sedikit alot karena posisinya dipotongnya memanjang, tapi ternyata empuk loh, mudah untuk digigit. Sotomi kan? Ini sotomi. Bukan mie ayam. Bukan sotomi, Foodies. boga rasa. Kok ini bisa begini? Saya biasa nemunya bukan di sotomi loh begini, Pak. Sotomi ini udah eksis dari tahun 80-an loh dan bisa dibilang jadi salah satu pelopor jajanan di pasar Majestic ini. Widih, keren ya. Sotomi boga rasa punya isian yang lengkap dan komplit. Lihat aja tuh di gerobaknya full semua. Tapi ada satu nih kondimennya yang berbeza dari sotomi biasanya foodies. Tapi kalau tahu nih di sini kita lihat ada risol, mie bihun. Dagingnya saya nggak ngelihat, Kikila juga nggak ngelihat nih. Dagingnya ini, dagingnya tuh, wow. Mie ayam atau Enak sotomi ini. sih? Pak ini sotomi kan? Ini sotomi. Bukan mie ayam. Bukan sotomi, Foodies. boga rasa. Kok ini bisa begini? Saya biasa nemunya bukan di sotomi loh begini, Pak. Iya, karena ini ya makanya orang banyak kesini ketagihan nih. Ya, seperti Ini inilah ya kunciannya, konsepnya gitu ya.
Biasanya daging sotomi itu kan direbus aja ya foodies. Nah, kalau di warung yang perharinya ini habis seratusan porsi, itu dagingnya naik kelas. Karena direbus dulu selama 1 jam, kemudian lanjut dioseng kecap. Jadi warnanya kayak gelap-gelap gitu deh. Eits, ini bukan dagingnya doang, kuahnya juga agak lain nih foodies. Pak, ini lekoh sekali, Pak. Oh, ini tetelan-tetelan. Tetelan aja perlu cuma tetelan. Tuh. Gitu ya. Oh, jadi Papa di sini pakai tetelan sama pakai dagingnya sendiri. Wah, kuahnya nggak pakai kaldu dari tulang. So gurih, nanti deh ya kita buktikan bareng. Meski kondimennya banyak, tapi yang namanya soto mie itu raciknya tuh sat-sat foodies. Nggak pakai lama, just langsung aja deh tuh kita icip-icip time, yuk! Kita cobain ya. Yuk. Udis, ini juit. Juara banget di lidah. Ini memang aku pernah cobain sotomi Bogor yang lain juga, tapi menurut aku ini spesial banget. Kuahnya itu gurih, benar-benar gak bohong ya, karena memang dia itu dipanasin pakai tetelannya dia, dagingnya. Kalau biasa kan kuah-kuah itu dipanasin terus pakai tulang. Nah ini yang spesial nih. Jadi memang kita cukup berasa ada rasa-rasa oily-nya gitu, karena pakai tetelan kan direbusnya. Tapi masih oke. Wah, terbukti ya foodies, meski kuahnya hanya mengandalkan daging dan lemak, tapi cita rasanya andelita. Kikil dan tetelan sapi ini bikin kaldunya tuh nonjok bengkok foodies. Ditambah ada cabai giling yang bikin kuahnya merah menyala. Wah, pedes-pedes endes nih. Bisa aja sih Pak bikinnya. Ini kreatif banget loh. Kenapa? Nampol. Ini hauce bener, julid banget juga di lidah. Jadi memang dia kecenderungannya ayamnya itu dibikin kayak teriyaki manis gitu. Dagingnya tuh kayak teriyaki jadi rada manis. Jadi kayak makan kayak rada empal juga sebenarnya. Tapi ini sensasi baru untuk makan soto. Daging oseng kecap ini bikin makan soto mie jadi seru banget foodies. Manis-manisnya itu kayak ngeblend sama gurihnya kaldu. Tekstur dagingnya juga empuk loh karena direbus bareng sama daun salam. Kata si bapak si foodies, daun salam yang banyak itu jadi kuncian bikin daging jadi empuk banget. Tuh diingat-ingat ya Bu Ibu. So kalau foodies mau cobain bisa langsung aja datang ya ke area parkir Pasar Mayastik. Terus cari deh tuh soto mie Boga Rasa. Buka dari jam 9 pagi sampai sore. Cus diicip. Tetap dimakan receh yang menunya receh tapi rasa gak recehan. Kapan lagi punya kaos yang ikut sini? Wadidaw, gokil ini si foodies. Masa ada nasi uduk yang digoreng terus dibakar dalam bambu? Terus ada menu sapi atap foodies yang disajikannya di atas genteng rumah beneran. Baru buka jam 5 sore aja nih, antriannya udah mengular. Nah, foodies, makananku kan udah tiba nih. Aku dapet 3 teman baru. Ini aku mau nanya nih, katanya baru sering kesini ya? Tapi udah pernah nyobain nasi uduk Nusantara belum? Aku lagi pesen tapi masih WL. WL list, masih waiting list. Iya. Oh, emang selalu ngantri ya? Iya. Oh, karena saking Lumayan kalau ramenya. sore ngantri. Jadi ini pertama kalinya mau nyoba uduk Nusantaranya? Jadi belum pernah nyoba? Wah, berarti barengan dong ya, kita berempat sama-sama belum ada yang pernah nyobain. Gimana kalau menu yang udah aku pesen ini kita cobain bareng-bareng? Boleh ya? Foodies, porsi uduk bambu bakar ini emang buat sharing ya, pas banget buat berdua ataupun bertiga. Dari aromanya aja udah mantuliti abis. Secara nasi uduk bersantan digoreng lagi pakai bumbu penyedap. Terus dialasi sama daun pisang, kemudian dibungkus bambu buat dibakar sampai harumnya semerbak. Sedapnya sih triple kill ini mah. Mana masih ditabur bawang goreng pula tuh foodies. Mantap. Wow, ini rasanya nggak pernah aku temuin sebelumnya, terutama dengan nama nasi uduk. Karena nasinya itu penuh rempah-rempah, terus berasa rasa asapnya karena dibakar ya. Cuma, iya bener ya, smoky ya Maya. Udah gitu bumbunya berasa tapi nggak terlalu medok, jadi emang nikmat dimakan pakai temennya lauk-lauk yang lain juga enak. Tapi sebenarnya ini wangi banget. Berasa nggak apa yang dirasain pas nyobain nasi uduk yang pertama kali? Beda kayak Beda ya?
Ini cocok banget dikasih bawang goreng, makanya bawang gorengnya di sini bertabur banyak banget. Nggak pelit juga, jadi aku suka banget. Untuk nasinya sendiri pas ya, dia nggak terlalu lembek, itu yang aku suka. Karena nasi uduknya sendiri teksturnya pulen yang nggak matang banget gitu loh foodies. Jadi pas digoreng sama dibakar jadinya nggak benyek deh, pas aja gitu secara tekstur. Lanjut, udah pada penasaran kan sama menu sapi atap ini? Ini tuh daging sapinya udah dimarinasi dulu berjam-jam foodies, biar bumbunya meresap banget sampai ke dalam dan teksturnya nggak pakai alot. Wanginya mantep banget, kecium kan? Makin sempurna banget nih pas dimasak bareng sama bawang bombay serta potongan cabai plus si bumbu kecapnya. Disajikan di atas genteng kayak begini nih, biar panasnya tuh awet foodies. Awalnya aku pikir dia akan sedikit alot karena posisinya dipotongnya memanjang, tapi ternyata empuk loh, mudah untuk digigit. Coba kalau teman-teman, menurut kalian sapinya gimana? Empuk ya? Udah digigit. Padahal aku pikir agak alot. Jadi di setiap gigitannya, di sausnya, rasa bawang bombaynya tuh berasa banget karena nggak cuma dicampur pada saat dimasak, cuma ternyata irisan bawang bombaynya banyak banget. Walah, ini sih makin nikmat nih kalau disantap bareng sama nasi uduk bakarnya foodies. Gurih nasinya, aroma bakarnya nyatu sempurna sama daging sapi yang lembut. Dari gigitan pertama aja udah bikin happy. Foodies, 2 menu paling top di Uduk Nusantara ini tuh resmi approved by Makan Receh Trans 7. Kenyang, lazis, dan bikin lidah berdendang. Ditunggu nih di Uduk Nusantara yang ada di Daan Mogot, Jakarta Barat. Buka dari jam 5 sore foodies sampai jam 12 malam. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wow, emang berasa kayunya tuh nggak bohong foodies, ada rasa-rasa kayunya. Terus ini kuahnya putih dengan berbagai macam rempah-rempah. Tapi karena ini makannya pakai ikan mas asap, rasanya jadi smoky di kuahnya. Foodies, sor kali bang ya, ngopi sore-sore kayak gini. Apalagi kalau TKP ngopinya se-spesial sahabat kopi. Jagonya selera khas Mandailing dari Tapanuli Selatan di Depok. Mantep nggak tuh? Selain kopi Sidikalang, di sini juga ada menu-menu rumahan khas Sumatera yang kaya akan rempah dan kayaknya jarang nih ada di tempat lain foodies. Nah, ini dia foodies yang namanya holat. Nah, orang Jawa nih nggak familiar foodies. Ini cuma ada di Tapanuli, daerah Padang Lawas sana, Sumatera perbatasan yang Sumatera Barat sama Utara ya. Holat tuh masakan ikan bakar atau ikan asap berkuah gitu foodies. Uniknya, kuah holatnya ini dibuat pakai balaka, rempah khas Tapanuli yang emang jarang ditemuin di Pulau Jawa. Makanya ini didatengin langsung deh tuh dari Sumatera Utara. Wow, emang berasa kayunya tuh nggak bohong foodies, ada rasa-rasa kayunya. Terus ini kuahnya putih dengan berbagai macam rempah-rempah. Tapi karena ini makannya pakai ikan mas asap, rasanya jadi smoky di kuahnya. Teksturnya tuh bener-bener, ini mirip banget kayak tekstur kelapa sangrai sebenarnya. Betul. Ya, mirip banget ya. Kasar-kasar begitu tapi gurih. Memang ini udah dimasak dengan baik foodies. Jadi memang mateng, gurih dan menambah tekstur. Coba lihat tuh, kuahku udah mau hampir habis saking aku enjoy banget dari tadi nyeruput-nyeruput kuah.
Kuah dengan campuran kulit balaka ini tuh dicampur sama jahe, bawang, dan juga garam. Warnanya jadi putih kayak santan gitu, Foodies. Nah, satu porsi holat di sini isinya tuh komplit banget. Ada ikan mas asap, pangkat alias rotan muda, dan juga telur ikan. Biasanya disajiin sama nasi hangat dan sambal cabai hijau, serta perasan jeruk nipis. Kita sikat hidung. Yang aku penasaran ini nih, rotan yang ini Foodies. Tuh, kayak gimana sih rasanya? Yang makan pare bang, pahit Foodies. Cuman teksturnya kayak sayuran ya, udah kayak sayuran ya. Empuk kok, empuk dan lembut kayak seperti ini. Cuman kalau dimakan, wah ini sih rasanya nggak bisa dimakan pakai pakatnya doang nih, harus pakai nasi Foodies. Kita pakai pakatnya. Ini dia nih, settingan ultimate. Yuk cobain Foodies. Sambalnya bahaya bang, pedes banget. Foodies bener-bener pedasnya di luar prediksiku sih. Aku sampai keringetan banget karena ini tuh cabai hijaunya cabai hijau mentah seger yang pedasnya tuh ini kayak cabai rawit pakai ya bang ya. Betul, pakai cabai rawit, pantesan. Dari ikan, kuah dan keseluruhan yang pasti dominan dari smoky dan tekstur dari kasarnya parutan dari kayu balaka tadi ya Bang Sam ya. Plus sama ada istilahnya buat orang Medan. Apa tadi rasa apa bang? Kelat. Kelat. Rasanya agak sepet dikit. Cuman yang lebih dominan ke asap, asam sedikit, dan gurih. Yes, ikannya sendiri diasapin sampai 6 jam, Foodies. Gak heran ya kalau aromanya nenjang banget. Wanginya nembus layar nggak tuh? Wah, ini sih makan receh approve ya. Apalagi satu ekor ikannya itu bisa sampai 2 kilo. Bisa pilih mau bagian kepala atau ekor. Cheers atau yang kepo nih sama si Holat langsung scan QR code-nya aja yes, oke? Foodies, masuk ronde kedua nih. Kalau orang ke Medan belum sah kalau belum makan mie sop. Ini dia nih, mie sop. Rempahnya tuh rame banget, isian mie sop Medan juga nggak kalah rame. Ada mie putih khas Medan, ada telur, tahu, kacang goreng, sampai kerongkongan ayam nih Foodies yang jadi favorit banyak orang. Terus wajib pakai kerupuk pink nih biar makin Medan banget. Ini cari-cari orang Medan kalau sarapan dan makan siang. Bener ya bang ya? Atau enggak brunchnya orang Medan tuh mie sop. Kalau tekstur mie tepung berasnya, dia lebih sedikit kasar, tapi tetap lembut. Mie gomaknya kenyal, ada kacang tanah gorengnya juga, ada sedikit potongan tahu. Jadi tuh teksturnya macam-macam Foodies. Menyenangkan makan ini. Serius deh. Yang bikin mie sop Medan ini beda itu ada di campuran mie-nya Foodies. Ada mie putih khas Sumatera Utara yang sekilas tuh mirip bihun, tapi teksturnya lebih tebal dan agak kasar. Terus dicampur lagi sama mie gomak yang kenyal dan lebih gede ukurannya. Makanya pasti seruput tuh teksturnya jadi macem-macem and makin ramai pol tuh Foodies. Bah, ini mah dijamin makan satu porsi udah kenyang banget. Apalagi harganya sereceh itu, cuma 20.000 aja Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.